saat kemarin kena dampak El Nino, beberapa lokasi kemarin di Aceh, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah sudah kena dampak dari musim hujan yaitu banjir, dan ini perlu dilakukan langkah-langkah strategi secara keseluruhan untuk menangani itu. Nah, sektor pertanian, sektor yang kena dampak terhadap banjir. Apa yang mesti dilakukan? Kita mempunyai 4 strategi, 4 langkah yang ditempuh. Yang pertama itu antisipasi dini, early warning system, antisipasi langkah-langkah, termasuk mengenalkan petani menggunakan benih yang tahan genangan, kuat serangan hama penyakit, kemudian menyiapkan brigade banjir. Langkah antisipasi dini ini kita sudah mappingkan daerah-daerah yang rawan kena banjir. Kalau sudah terjadi, sekarang sudah masuk musim hujan, apabila berlebih terjadi banjir, maka dampak terhadap sektor pertanian perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi, meminimalisir risiko terhadap bencana, termasuk asuransi. Kur itu ada asuransinya. Kemudian bagi yang betul-betul sudah kena banjir sehingga gagal panen atau busuk, kita menyiapkan benih gratis bagi yang belum asuransi usaha tani. Kalau asuransi usaha tani kena busuk, itu ada klaim 6 juta per hektar, tapi harus bayar premi. Nah, syaratnya harus daftar dulu. Juga melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap banjir, saluran-saluran air dibersihkan, dirapikan, jangan berlebih. Kemudian gerak cepat, tanggul-tanggul dan lainnya. Kemudian air berlebih di sawah disedot keluar supaya pertanaman bisa terjaga aman. Kemudian juga dilakukan percepatan panen. Kenapa? Kalau kena banjir, rendemen air juga basah, harus mekanisasi cepat. Tanam pun juga ngejar air, beberapa lokasi yang tak ada hujan. Jadi Indonesia sangat luas, beragam tipe lahan, ada lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, perlakuannya beda-beda menyesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat. Aspek hilir juga penanganan tinggi, biasanya kalau saat hujan kendala lantai jemur, sehingga perlu silo-silo, dryer-dryer dan lainnya ini yang menjadi masalah bersama. Karena apa? Matahari belum ini sulit jemur di lantai dan seterusnya, ini perlu alat dan mesin. Langkah keempat, kolaborasi. Bagaimana kita sinergi bareng-bareng, kita kolaborasi menangani dampak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, proses produksi tetap berlangsung. Sifat banjir itu kan yang ada tergenang langganan itu lama, ada yang sifatnya temporary. Nah, ini harus dilakukan langkah-langkah yang berbeda terkait dengan pengelolaan airnya.